Sirika adalah sistem informasi rantai pasok alat dan obat kontrasepsi yang merupakan digitalisasi dari alur dan proses manajemen rantai pasok mulai penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur atau PUS dalam pelayanan KB. Aplikasi ini digunakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, sampai fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari aplikasi Sirika meliputi memperkuat pengelolaan stok dan melakukan pengelolaan sistem rantai pasok secara efektif, meningkatkan akses kontrasepsi ke masyarakat dengan mengurangi stock out, meminimalisir terjadinya overstock alokon pada gudang yang berpotensi menjadi kadaluarsa, memudahkan dalam catatan dan pelaporan, meningkatkan kualitas data dan cakupan pelaporan, serta meningkatkan akurasi dalam perhitungan kebutuhan alokon. Login aplikasi Sirika dilakukan melalui portal Sistem Informasi Keluarga atau SIGA, kemudian klik mode Sirika. Pada landing page, tersedia informasi persentase Fasiankes yang mengalami stock out untuk tiap metode kontrasepsi secara nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta informasi tingkat ketersediaan alokon. Kemudian, login menggunakan user dan password sesuai dengan akun yang dimiliki oleh masing-masing user, akun operator gudang pada user provinsi atau kabupaten kota atau Fasiankes. Atau, dapat juga login melalui tautan siga-sirika.bkkbn.go.id, kemudian klik login, isi dengan username dan password Sirika, menu pengaturan, informasi gudang. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain, submenu ini dikhususkan untuk user operator gudang pada user provinsi atau kabupaten kota atau akun Fasiankes. Klik menu pengaturan, pilih informasi gudang untuk mengatur alamat dan logo instansi. Pada kolom aksi, klik tanda pensil, setelah itu isi alamat instansi dan upload logo instansi. Submenu ini dikhususkan untuk user operator Fasiankes. Pilih menu pengaturan, dan pilih daftar fasilitas, kemudian klik cari. Pastikan nama dan kode Fasiankes sesuai dengan SIGA. Kemudian, pilih aksi dan aktifkan status metode alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Fasiankes. Kategori distribusi. Submenu ini dikhususkan untuk user operator KB tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk mengatur kategori distribusi fasilitas di bawahnya. Pilih menu pengaturan, kemudian pilih kategori distribusi, klik cari. Kemudian klik tanda pensil dan lakukan pengaturan kategori distribusinya. Klik simpan. Daftar barang. Pada user operator KB tingkat provinsi dan kabupaten kota, dapat mengatur daftar barang berupa pengaturan minimum per kemas, minimum pasokan ulang, dan ambang batas kadaluarsa, kemudian klik ubah. Dokumen. Menu dokumen untuk mengatur isian dari dokumen cetakan SPMB, SBBK, surat jalan, dan laporan F, V, atau KB. Pilih menu pengaturan, pilih dokumen, isikan informasi nama, jabatan, dan NIP pada dokumen SPMB, SBBK, surat jalan, dan laporan F, V, atau KB, kemudian klik simpan. Khusus user Fasiankes, user Fasiankes melakukan pengaturan bulan dan tahun lapor pada aplikasi SIGA sebelum melakukan transaksi distribusi alokon. Menu penerimaan. Membuat stok awal pada penerimaan manual. Pada user operator gudang, tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta user Fasiankes, pilih menu penerimaan, pilih manual, kemudian klik tambah penerimaan barang. Isikan informasi barang sesuai dengan dokumen berita acara stok opname, kemudian klik tambah data barang. Lakukan langkah yang sama sampai semua barang, alokon dan non-alokon, terinput. Jika informasi kadaluarsa produk hanya menyebutkan bulan dan tahun, maka tanggal kadaluarsa diisi dengan akhir bulan tersebut. Misalnya, expired date November 2027, maka diisi tanggal expired date 30 November 2027. Setelah input semua barang, upload berita acara stok opname berupa PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Setelah itu, klik submit. Pastikan data sudah diinput dengan benar, kemudian klik ya. Maka, data akan muncul daftar penerimaan manual. Selanjutnya, pilih transaksi penerimaan manual atau stok awal yang sudah dibuat. Checklist transaksinya, klik cetak. Maka akan tercetak dokumen berita acara penerimaan. Menu distribusi. Distribusi rutin. Menu ini dapat dioperasikan pada akun bidang KB provinsi dan kabupaten kota. Klik menu distribusi, pilih rutin, kemudian pilih wilayah yang akan dilakukan rensi rutin, klik tanda pensil aksi, tambahkan produk non-alokon, klik nama produk, kemudian tambah dan isikan jumlah produk non-alokon yang akan dikirimkan, kemudian submit. Jika masih ada transaksi yang ragu-ragu dan masih akan diedit,
maka klik Save as Draft. Setelah submit, pastikan data sudah diinput dengan benar, kemudian klik Ya. Penjelasan tooltip Icon E. Data konsumsi adalah data rata pengeluaran Alocon di 3 bulan terakhir sebelum bulan jadwal rensi berdasarkan laporan SIGA. Jumlah yang dibutuhkan adalah perhitungan jumlah Alocon yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan stok maksimum 6 bulan di kabupaten kota dan 4 bulan di Fasiankes, setelah dikurangi dengan stok yang masih tersedia di gudang. Jumlah rencana distribusi adalah jumlah Alocon yang dibutuhkan dikalikan dengan persentase ketersediaan Alocon di gudang. Persentase ketersediaan Alocon di gudang bisa 100% atau di bawah 100%. Selanjutnya, hasil perhitungan akan dibulatkan sesuai dengan kemasan Alocon terkecil. Persentase ketersediaan adalah perbandingan jumlah stok yang dapat didistribusikan dengan total kebutuhan ditambah estimasi kebutuhan. Sirika melakukan penyesuaian jumlah yang didistribusikan berdasarkan persentase tersebut. Jumlah estimasi kebutuhan adalah perkiraan total jumlah masing-masing Alocon yang dibutuhkan untuk memasok ke kelompok distribusi lain di bulan yang akan datang. Untuk mencetak SPMB, klik transaksi yang akan dibuat SPMB-nya, kemudian cetak SPMB. Distribusi non-rutin. Menu ini dapat dioperasikan pada akun bidang KB di provinsi dan kabupaten kota, serta Fasiankes. Klik menu distribusi, pilih non-rutin, dan pilih tambah distribusi non-rutin. Pada tipe distribusi, yaitu distribusi darurat untuk distribusi ke tingkat di bawah, seperti provinsi ke kabupaten, atau dari kabupaten ke Fasiankes, dan realokasi darurat untuk distribusi ke level yang sama, seperti antar provinsi atau antar kabupaten kota. Untuk tanggal dokumen dengan nomor SPMB, secara otomatis akan terisi. Pilih wilayah tujuan distribusi, kemudian pilih selanjutnya. Pilih data barang, Alocon atau non-Alocon, kemudian pilih nama barang, satuan dan jumlah yang akan didistribusikan, kemudian pilih tambah data barang. Selanjutnya, submit jika sudah yakin, save as draft jika masih ragu-ragu. Untuk mencetak SPMB, klik transaksi yang akan dibuat SPMB-nya, kemudian cetak SPMB. Dengan tercetaknya SPMB, maka bendahara material akan memproses transaksi sampai siap kirim. Pada akun Fasiankes, hanya dapat dilakukan distribusi non-rutin ke jejaring dan jaringan. Klik menu distribusi, pilih non-rutin, pilih tambah distribusi non-rutin. Pilih tipe distribusi, yaitu distribusi darurat untuk ke distribusi jejaring atau jaringan, dan realokasi darurat untuk distribusi antara Fasiankes. Tanggal dokumen dan nomor SPMB akan otomatis terisi. Pilih data barang, jenis Alocon atau non-Alocon, kemudian pilih nama barang, satuan, dan jumlah yang akan didistribusikan, kemudian pilih tambah data barang. Data barang yang sudah ditambah akan tercantum pada detail barang. Selanjutnya, submit jika sudah yakin, dan save as draft jika masih ragu-ragu. Setelah submit, muncul pertanyaan, apa data yang Anda masukkan sudah benar? Klik Ya. Untuk mencetak SPMB, klik transaksi yang akan dibuat SPMB-nya, kemudian cetak SPMB, SBBK, dan surat jalan. Pembuatan surat dokumen barang keluar atau SBBK. Menu ini dapat dioperasikan pada akun operator gudang di provinsi dan kabupaten kota, serta Fasiankes. Klik icon mobil, kemudian pilih metode pengiriman, dikirim, diambil, atau pihak ketiga. Pilih selanjutnya. Isikan jumlah dikemas. Jika jumlah dikemas kurang dari jumlah rencana, maka dapat dipilih alasan kekurangan karena rusak, kadaluarsa, atau penyesuaian kurang. Kemudian submit. Jika sudah, maka SBBK dapat dicetak pada icon printer. Pembuatan surat jalan. Pilih transaksi yang akan dibuat surat jalan, kemudian klik surat jalan, selanjutnya pilih tambah surat jalan. Pilih transaksi yang akan dibuat surat jalan, kemudian buat surat jalan. Muncul pertanyaan, SBBK yang Anda pilih akan dibuat surat jalan. Apa Anda yakin? Pilih Ya. Isikan data pada form pembuatan surat jalan, yaitu jumlah box, volume, berat, dan tanggal penerimaan dan keterangan. Kemudian submit. Pilih transaksi yang akan dicetak surat jalannya, kemudian cetak.